Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi makhluk yang menyesatkan manusia hingga hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, itu menandakan bahwa iblis sangatlah berambisi untuk menyesatkan umat manusia. Namun anehnya, ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa iblis pernah berbaik hati kepada orang buta dengan membantu orang buta pergi ke masjid untuk sholat berjamaah setiap hari. Lantas, jika iblis itu menyesatkan manusia, lalu mengapa dia membantu orang buta untuk pergi ke masjid? Apa sebenarnya tujuan iblis membantu orang buta tersebut? Simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Dialah Abdullah bin Umar bin Syuraih. Karena ia buta sejak lahir, orang-orang memanggilnya Abdullah bin Ummi Maktum. Ia tergolong sebagai pemeluk Islam golongan pertama. Abdullah turut menanggung siksaan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Namun, kekuatan imannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih agung, sehingga ia tidak pernah menyerah sekalipun siksaan kaum Quraisy kepadanya begitu sadis. Di balik kebutaannya itu, Abdullah tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu tentang Islam. Bahkan sekalipun ia buta, ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hingga tiba pada suatu waktu, Abdullah pernah datang menemui Rasulullah SAW. Ia ingin meminta izin kepada beliau untuk tidak menghadiri jamaah sholat subuh, lantaran tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh?" Lalu Rasulullah balik bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengar azan?" Abdullah bin Ummi Maktum pun menjawabnya, "Ya, aku mendengar azan." Maka Rasulullah berkata, "Jika begitu, tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah." Setelah mendengar perkataan Rasulullah kepadanya, maka Abdullah tidak berkomentar apapun. Ia menurut saja atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ia berjanji dalam hatinya untuk tetap istiqomah datang ke masjid demi sholat berjamaah. Lalu selang beberapa saat berjalannya waktu, pernah Abdullah bin Ummi Maktum tersandung batu ketika hendak jalan menuju masjid untuk sholat. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya terkena batu hingga darah pun mengalir. Lalu Abdullah segera mengusapnya dan berjalan kembali. Rasa perih akibat luka bukanlah penghalang baginya untuk ikut sholat berjamaah. Ketika Abdullah hendak jalan lagi, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya, "Wahai paman, engkau hendak kemana?" Maka Abdullah menjawab, "Aku hendak ke masjid." Lalu orang itu berkata lagi kepadanya, "Maukah engkau aku antar? Aku akan menungguimu dan mengantarmu pulang nanti." Mendengar hal itu, Abdullah pun merasa senang dan berkata, "Terima kasih, engkau baik sekali." Ia bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan penolong baginya. Dan ternyata bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah bin Ummi Maktum. Akan tetapi setiap hari ia selalu datang untuk menuntun Abdullah menuju ke masjid. Ia menunggui Abdullah dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya untuk pulang kembali. Hal ini jelas membuat Abdullah sangat gembira karena ada seseorang lelaki budiman yang bermurah hati mau menolongnya tanpa imbalan. Namun anehnya, laki-laki itu tidak pernah memberitahukan siapa namanya. Karena setiap kali Abdullah bertanya, ia selalu mengelak dan tidak menjawab. Hingga pada suatu hari, Abdullah benar-benar ingin tahu siapakah laki-laki baik hati yang telah menolongnya itu. Abdullah bertanya, "Wahai Fulan, siapakah namamu?" Lalu lelaki itu menjawab, "Paman tidak perlu tahu namaku." Abdullah pun berkata, "Jika begitu, janganlah menolongku lagi. Aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak aku ketahui namanya." Mendengar jawaban Abdullah tersebut, maka orang itu tampak kebingungan. Ia sebenarnya ingin menuntun Abdullah setiap hari. Akan tetapi, Abdullah telah berkata seperti itu. Akhirnya, lelaki itu berkata, "Baiklah, akan aku katakan siapa aku ini. Sebenarnya, aku ini adalah iblis." Dengan rasa kaget, Abdullah bertanya lagi kepadanya, "Untuk apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi kebaikan?" Lalu, iblis yang menyamar itu berkata,
Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid beberapa waktu yang lalu, yang mana engkau pernah tersandung batu dan berdarah? Maka Abdullah menjawab, ya, aku masih ingat kejadian itu. Lalu, iblis yang menyamar itu berkata, saat itu, aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya. Mendengar hal itu, maka Abdullah sangat terkejut. Rupanya, lelaki budiman yang selama ini menolongnya adalah iblis yang tidak rela dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Sahabat beriman, iblis memanglah akan terus menyesatkan dan menggoda manusia hingga akhir zaman. Setelah dia diusir dari surga, maka dia memohon kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat tiba. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya, kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Al-Quran Surat Shad ayat 77-83. Selain itu, kita juga harus mengenali langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam jebakannya. Dalam kitab Bada'iul Fawaid, karangan Ibnul Qayyim dikatakan bahwa ada 6 langkah setan dalam menyesatkan manusia, yaitu langkah pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Langkah kedua, diajak pada perbuatan bid'ah. Langkah ketiga, diajak pada dosa besar. Langkah keempat, diajak pada dosa kecil. Langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah atau yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya. Dan langkah yang keenam ialah disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Semoga dengan pembahasan singkat kali ini dapat membuat kita untuk lebih berhati-hati lagi terhadap tipu daya setan yang menyesatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan dan perlindungannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.